jadi rasisme, dikata-katain seperti itu. Orang zaman apa sih? Dia sadar banget tentang internasionalisasi politik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola yang selalu membahas tentang tim nasional kita Indonesia. Sorry suaranya habis ya. Sebenarnya mau pending dulu ya, mau bikin video. Tapi ini ada hal yang menarik. Baru saja kemarin saya bikin video tentang diaspora, tentang bagaimana mengapresiasi mereka yang telah berkorban karena harus memilih satu kewarganegaraan, karena di Indonesia itu hanya menganut kewarganegaraan tunggal. Tiba-tiba ada satu sosok seperti ibaratnya kalau kita mau ngasih julukan atau ngasih title, bisa saja sih kita bilang bahwa ini adalah Toel edisi kedua ya, atau Toel seri 2 gitu ya. Yaitu eh, yang membedakan antara lokal dan naturalisasi atau lokal dan asing. Bahkan ini sangat frontal tidak menyatakan atau tidak memberi istilah diaspora kita dengan naturalisasi, tapi lebih kepada pemain asing gitu katanya dia. Dan ini agak aneh sih. Kalau saya sih lebih melihat ini sebagai sebuah pencarian panggung, meskipun sebenarnya Peter F. Gonta ini atau Toel edisi kedua ini orang yang sebenarnya sudah punya nama ya. Nama ini sangat akrab sekali di telinga saya. Jadi sejak saya SD atau SMP dulu saya sudah tahu nama ini ya. Sangat familiar sekali dengan saya. Karena sebenarnya ini bukan orang sembarangan juga ya. Ada kaitannya sama RCTI, SCTV, orang kaya lah ya. Meskipun yang namanya orang yang sudah sukses dan kaya, yang diberitakan lebih banyak kepada bagaimana dia berjuang dari nol, mencari beasiswa, bekerja paruh waktu, dan seterusnya. Biasanya memang di sisi dramatis atau sinetronnya biasanya selalu seperti itu ya. Kalau kaya ya kaya aja gitu. Artinya ya meskipun itu berjuang ya pada akhirnya kaya juga. Dan ketika sekarang sudah lama sekali tidak muncul orang ini, tiba-tiba sekarang muncul dengan membawa pembahasan soal timnas yang banyak dihuni oleh pemain asing katanya dia. Dia merasa malu karena eh, timnas kita banyak dihuni oleh pemain asing. Dia menulis di beberapa poin sih dengan didahului. Jadi di media sosialnya, di Facebooknya menulis beberapa poin dengan didahului pernyataan bahwa harus ada pernyataan bahwa dia adalah seorang warga negara yang baik dulu dong. Ada pernyataan heroik, ada pernyataan eh, patriotiknya bahwa dia sebenarnya tidak ingin ngeposting ini. Nah itu biar untuk memoderasi aja ya. Dia tidak ingin posting status ini, tapi dia memberanikan diri. Berarti gitu. Kalau tulisannya dia bilang bahwa membuat follower saya marah. Dia tahu sebenarnya resikonya akan dimarahi, tapi dia mengambil itu. Dia mengambil resiko itu. Seolah-olah ini adalah sebuah hal yang patriotik. Untuk apa? Ya karena dia tahu dia ini sedang melawan arus. Tetapi melawan arus itu adalah salah satu cara yang juga bisa diambil untuk berbagi panggung. Kalau tidak mau dibilang mencari panggung ya, untuk berbagi panggung itu sudah ditempuh oleh Toel dan kawan-kawan. Ya, artinya dengan begitu orang ini bisa muncul lagi. Nah di situ ya, jadi dia menulis, sungguh saya galau, saya akan posting status yang akan membuat follower saya marah. Dia sadar itu. Tapi tidak apa saya ambil risiko ini karena saya mau menjaga martabat bangsa. Dia bilang menjaga martabat bangsa. Ya. Bahkan ini ada beberapa teman ya yang YouTuber yang selama ini dia kemana? Kok tiba-tiba muncul karena ini lagi booming-boomingnya soal timnas yang menang atau masuk di round ketiga lah, menang atau bukan menang ya, masuk di round ketiga, terus kemudian menahan imbang Arab di negara mereka, dan kemudian menahan Australia sebagai tim sepak bola dengan urutan ke-24 pada waktu itu. Nah itu
ketika sedang euforia-euforia atas kemenangan ini, dia mengambil arus yang berseberangan atau arus yang berlawanan. Dan dia tahu resiko itu. Dan resiko ini hanya berani diambil oleh orang-orang yang ya ada sesuatu, ada kepentingan di balik keberaniannya itu. Kalau dia bilang bahwa martabat bangsa, saya pikir ada benarnya juga yang dikatakan oleh YouTuber teman-teman saya yang mengatakan ketika kita dibantai oleh Bahrain, kita diinjek-injek, dihina oleh Vietnam, Thailand, Malaysia dalam persepak bolaan, dia kemana gitu? Dia kemana waktu itu ya? Dan ketika kita menang euforia, eh, kita apa ibaratnya sudah merasa bangga ya dengan tim nasional kita, dia mau menjatuhkan dengan menjatuhkan itu dia tahu resikonya, tapi dia ya memang akan mendapatkan sorotan itu gitu loh. Itu ya, itu ada sisi patriotiknya dan dia tidak buru-buru loh dalam dalam menuliskan itu. Dia menuliskan soal pemain asing itu di poin ketiga. Jadi dia tidak buru-buru. Dia didahului dengan apakah Anda cinta PSSI? Apakah Anda cinta bangsa? Ini ini membawa kita artinya fait accompli. Jadi kita itu dibawa ke sebuah lingkaran, ke sebuah kotak yang seolah-olah kita sudah mengakui kebenarannya itu. Kalau dibilang satu, apakah kita cinta PSSI? Apakah kita cinta bangsa? Iya. Tapi ketika kita sudah bahas atau kita jawab yes, ya, nanti apakah dengan kita menyatakan yes akan yes juga di nomor ketiga? Apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Itu dia menyatakan itu di poin ketiga dan dia bilang saya malu. Nah, bagaimana martabat bangsa ketika timnas kita itu diinjak-injak oleh negara-negara tetangga ASEAN kita karena kita itu dipecundangi sama mereka. Kemana dia? Kemana? Apa upayanya yang dia lakukan? Ya, ya dia tak. Saya sadar ini. Jadi orang ini memang orang hebat ya. Artinya ada dalam tanda kutip memang orang hebat ya. Mau tidak mau saya mengakui orang ini orang hebat dan kemudian hilang, gitu ya, hilang. Dan dulu memang saya kenapa sangat familiar dengan nama ini karena dulu kan TV itu tidak banyak ya. Ya memang udah mulai ada TV swasta, RCTI, SCTV gitu ya. Dan siaran RCTI atau SCTV dulu di tempat saya itu tidak bagus. Di gambarnya agak kacau ya, ada banyak semutnya gitu lah. Terus pakai antena dan segala macam. Antena harus diputer-puter, harus ditinggikan segala macam. Nah, itu tidak pernah bersih gitu ya di desa saya. Memang desa saya agak jauh, agak terpencil ya. Terus kemudian TV itu kan hanya bersih atau hanya bagus itu kan TVRI dulu ya. Dan TVRI itu kan banyak memberitakan tentang pemerintah, laporan khusus Brunia dalam berita yang lebih banyak menyorot sisi positif, prestasi dari pemerintah itu pasti ya. Karena ya memang alat propagandanya pemerintah ya pastinya ya, karena TVRI miliknya pemerintah. Dan dari situlah saya banyak mendengar nama ini, Peter F. Gonta. Dan ternyata memang orang ini dekat dengan pemerintahan masa itu ya. Kalau dia bilang bahwa dia berjuang mendirikan ini dan itu, membuat perusahaan ini dan perusahaan itu, mendirikan bank ini dan bank itu. Karena saya tidak tahu ya, saya tidak bisa berasumsi juga. Tapi pada waktu itu beliau ini sangat dekat dengan pemerintahan pada saat itu. Berarti ya dengan Soeharto ya. Nah, itu yang bikin saya akrab. Jadi tidak ada kaitannya apakah dia terlibat apa dengan pemerintahan pada saat itu. Tapi yang bikin saya akrab karena pada saat itu TV itu kan banyak yang lebih banyak ditonton TVRI zaman itu, dan TVRI itu banyak menyiarkan berita-berita atau acara-acara yang ya miliknya pemerintah. Dan salah satu nama ini saya dengar dari situ itu ya. Itu aja sebenarnya lebih karena saya lebih akrab atau familiar dengan nama ini di zaman itu gitu ya. Nah itu di poin ketiga, balik lagi ke tadi ya.
tulisannya dia, postingannya dia di Facebook. Apakah kita bangsa besar? Nah, mulai digiring lagi kepada sesuatu yang sifatnya sudah pasti diakui, iya. Pasti jawabnya itu, ya. Apakah Anda tahu bahwa naturalisasi mereka hanya sementara karena ini saya juga tidak berani karena tadi juga ada teman-teman yang mampir ke YouTube saya, mereka juga menyatakan bahwa kenapa sih kok teman-teman diaspora, dan ini kebetulan memang mengomentari video saya sebelumnya, karena video saya sebelumnya membahas tentang diaspora. Kenapa sih mereka, gitu katanya, ini menarik, kenapa mereka bersedia membela tim nasional Indonesia? Ya, kalau buat saya sih, ya ada banyak faktor ya. Banyak faktor yang kita tidak bisa buktikan. Kalau di situ saya balas, ya memang butuh diinvestigasi lebih jauh. Kalau sekarang media memblow up bahwa diaspora itu punya kecintaan terhadap negara ini, itu yang di blow up. Tapi kalau kita mau simpel aja jawabannya, pertama, karena mereka punya kaitan darah. Jadi ketika ada kaitan darah dengan Belanda, misal taruhlah ya, Belanda dan Indonesia, pilihannya kan mau ke timnas Belanda atau timnas Indonesia. Di timnas Belanda punya kesempatan nggak untuk bergabung dari situ? Kalau mereka tidak punya timnas, berarti mereka identitas kenegaraannya sebagai pemain sepak bola itu kan nggak ada. Identitas klub kan yang dibawa. Mereka kan pingin punya identitas negara yang dibela sebagai pemain sepak bola. Kalaupun kita tidak menyatakan, kalaupun kita ya tidak mengglorifikasi bahwa mereka cinta kepada negeri ini, kalaupun enggak, secara karir sekalipun mereka memang butuh tim nasional gitu loh. Kesempatan mereka untuk bermain di Belanda ada enggak gitu ya? Dengan negara yang sudah identik dengan sepak bola yang sudah bagus, dengan berpuluh-puluh, beratus-ratus pemain, bahkan mungkin banyak sekali mungkin pemain potensial yang bersaing di antara mereka. Dengan mereka hanya bermain di klub dan kemudian tidak dipanggil di timnas Belanda. Apakah kemudian ya salah kalau mereka ingin punya timnas yang mereka bermain di dalamnya? Itu yang pertama. Kesempatannya kan karena mereka punya ikatan keluarga. Kan beberapa itu dengan bangga menyatakan nama belakangnya Patinama, terus Urat Mangun. Mereka dengan bangga menyatakan nama belakangnya itu. Dan bahkan Patinama sempat emosi ketika dibedakan antara lokal dan naturalisasi. Sempat emosi itu. Wong nama dia aja sudah dengan jelas dan dia sudah mengakui itu. Bagaimana mungkin dia seorang Patinama tidak bangga dengan marganya yang full Indonesia gitu loh. Logis lah, logis. Oke lah seandainya, ya juga salah satu YouTuber mengatakan bahwa seandainya nanti kemudian dia balik lagi ke Belanda setelah karir di Indonesia selesai, ya itu juga bukan sebuah kesalahan. Di era internasionalisasi itu sudah biasa. Kalau model-model kayak begini, ini yang ditakutkan gini. Pertama, ini sudah berbau chauvinisme. Habis itu primordialisme. Kalau diterusin-terusin, ini jadi rasis nanti. Asing Indonesia. Padahal ini sudah jadi warga negara Indonesia. Toh. Si pemain naturalisasi atau pemain diaspora ini sudah menjadi warga negara Indonesia. Terus kemudian dikata-katain seperti itu. Ini rasisme kemudian. Kalau mau dibilang seperti itu, jadi rasisme kemudian. Mungkin ini warga negara kita kok. Terus dibeda-bedakan gitu. Larinya bisa ke sana, Wong. Secara hukum dia itu atau mereka itu sudah jadi warga negara Indonesia terus dikata-katain seperti itu. Lu rasisme lu. Kayak gitu. Ini orang zaman apa sih? Makanya itu saya mengenal atau familiar dengan nama ini itu sejak saya kecil gitu. Nah, ini mungkin ya yang perlu disadari ya. Padahal orang ini juga lulusan luar negeri juga ya. Artinya kuliah di luar negeri, berkarir juga di sebagian dari karirnya mungkin ada yang di luar negeri gitu ya. Harusnya kan dia sadar banget tentang internasionalisasi gitu. Kayak gitu aja sih menurut saya ya. Kayaknya saya tidak bisa berasumsi, tapi bisa saja ini udah ada agenda jangka panjang lah.
entah itu berkaitan dengan politik, berkaitan dengan apalah yang istilahnya pretensi atau intensinya ke arah kepentingan atau keuntungan. Kalau kalau yang biasanya kayak begini-begini naga-naganya atau nada-nadanya itu ya politik mungkin ya. Ini asumsi aja atau hipotesa aja. Kalau mau dibuktikan ya mungkin bolehlah di diklarifikasi ke beliaunya atau diinvestigasi, cari data dan seterusnya. Termasuk di root ya, cari akarnya orang ini afiliasinya dengan apa. Baik itu ngomong afiliasi politik partai atau afiliasi trah apa namanya klan seperti itu bisa di root ya, di routing itu menurut saya. Jadi objektif aja. Kita bisa terima ini sebagai masukan, tapi sudah tidak relevan mengatakan pemain asing lokal ketika mereka sudah jadi warga negara Indonesia. Secara hukum aja udah begitulah, paling gampangannya. Oke, demikian dari saya. Semoga teman-teman ibaratnya mendapatkan sesuatu manfaat lah dari apa yang saya jelaskan kali ini. Dan dukung terus Rudi Jaya TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.